Jadi hati-hati kalau mau parkir di Malaysia, jangan parkir sembarangan. Parkir liar udah makin ekstrim loh, udah mulai ditangkap-tangkapin. Apalagi kemarin kasus yang kena parkir sampai 150.000. Karena gue pernah bahas ini sebelumnya. Menurut aturan negara, sebenarnya minimarket, masjid itu tuh semuanya harusnya gratis. Fun fact-nya, parkir liar ini sebenarnya ada dari zaman-zaman Belanda. Namanya jaga atau, makanya kebawa culture-nya sampai sekarang. Orang-orang yang parkir liar ini sebenarnya mereka terancam hukuman 10-60 hari di penjara, sama denda up to 20 juta. Lantas gimana solusi pemerintah buat solve parkir liar ini? Di Sub DKI itu lagi kerjasama sama minimarket. Mereka pasang CCTV, dikasih aksesnya ke pusat biar bisa kerjasama buat razia, dan ini bakal dilakuin 3 kali seminggu. Tapi sebenarnya gue ada empatinya. Pungli parkir liar itu kan orang pengen jadiin pendapatan lah buat seharinya mereka. Jadi sebenarnya pemerintah juga nggak cuma main buang terus tangkap-tangkapin aja. Plannya kerjasama sama Disnaker. Mereka mau bikin pelatihan buat juru parkir ini. Jadi abis dirazia bakal ada pembinaan selama sebulan. Hopefully bisa dapat kerjaan, misalnya jadi satpam atau ya properly di hire. Kalau misalnya jadi parkir liar lagi, baru kena tindakan pidana ringan. Menurut gue sih itu lumayan ideal. Jadi kayak parkir ilegal ini ya kalau bisa di hire lah jadi satpam. Provided ya pemerintah bener kasih pembinaan buat pelatihan mereka. Cuma kalian lebih setuju mana? Apa ya udah nggak apa-apa lah sekali-sekali gue bayar 2.000. Toh itu buat mereka juga. Apa ada yang udah pernah kejadian apes? Ya gue pernah sih kena parkir sampai 80.000 padahal cuma berapa jam. Fenomena petugas parkir yang ada di negara kita, di Indonesia, memang masih menjadi titik permasalahan. Beda dengan di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, tidak ada petugas parkir. Semuanya serba auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk informasi dan edukasi, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Dan ini hanya pendapat pribadi saya, tidak mewakili mana-mana dari pihak lain. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Kenapa di Indonesia ada petugas parkir? Nah, petugas parkir di Indonesia ini ada 2 kategori. Ada yang resmi, ada pula yang ilegal. Nah, yang ilegal inilah kadang-kadang yang sering meresahkan masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga harus mempunyai sudut pandang bahwa mereka melakukan hal tersebut karena demi kelangsungan hidupnya. Kadang-kadang kalau cari kerja pun persyaratannya juga sulit. Alhamdulillah untuk saat ini, kalau saya lihat petugas parkir yang ada di Indonesia sudah banyak dibina. Namun kenapa di Indonesia harus ada petugas parkir? Ya karena untuk menjaga motor-motor agar aman. Ya memang tidak semuanya istilahnya orang itu motornya hilang. Tetapi demi keamanan, demi kenyamanan harus ada petugas parkir. Sebab kalau tidak diawasi petugas parkir di Indonesia ini, untuk di kota-kota besar lainnya belum lengkap CCTV-nya. Beda dengan di negara-negara yang lain, negara-negara yang maju. Semuanya serba CCTV. Jadi tanpa perlu petugas parkir pun aman nyaman. Bila-bila ada kendaraan mungkin yang akan diambil atau dicuri oleh orang yang melakukan kejahatan, akan nampak. Di sisi lain, kadang-kadang meskipun motor tersebut sudah dijaga petugas parkir, anehnya masih ada yang hilang. Ini sebab di Indonesia ada petugas parkir. Sekali lagi, orang baik, orang jahat itu ada di mana-mana negara. Saya membuat video ini untuk pembelajaran diri kita masing-masing, bahwa kita harus senantiasa waspada dimanapun berada. Mari kita simak kisah cerita dari salah satu seorang mahasiswa yang sedang memarkirkan motornya, justru motornya hilang. Kok bisa? Kita simak videonya bersama-sama. Inilah yang buat saya geram bener ya sama tukang parkir dimanapun. Perasaan saya sama aja, iya. Sabar kak, sabar. Datangnya nggak ada orang, iya. Pas mau pulang, prat. Ini heran bener lah saya. Dan itu masih ada kartu parkir dan kunci motor masih dipegang sama yang punya. Kok bisa hilang motornya? Sedangkan kalau mau keluar dari parkiran harus nunjukin kartu parkir. Kok bisa hilang? Nah ini pertanyaannya. Itu yang udah pakai kartu parkir ya. Banyak banget nih oknum-oknum ya kan ya. Si tukang parkir ini, iya. Prat. Sabar, Mbak. Bunyi aja, nggak ngatur nggak. Iyo, giliran udah labas minta duit. Iya,
tang cene kena tanang hulunya. Bangik betul saya nanangnya. Makanya kadang-kadang saya jengkel bener, bukan nggak ikhlas cuma 2.000, 4.000, 5.000. Bukan nggak ikhlas, say to say, dengar baik-baik. Iya. 5.000 memang nggak buat kita miskin, nggak buat kita kelaparan, ngasih sama tukang parkir tuh. Tapi kalau dia kerja dengan baik, dengan benar, nah enak betul saya ngasihnya tuh, ikhlas dada ini, lapang Betul, hati Mbak. ini. Kalau ngasihnya, kalau datang dicariin tempat parkir kiri, yuk bener, kadang-kadang. Nah, selesai parkir duduk, mau keluar parkiran. Mau keluar ya mbak? Ya. Oke, bentar dulu mbak, bentar dulu. Kiri, bentar mbak. Yuk, kanan. Balas. Putar habis. Kiri. Pengkol kiri, terjun. Nah. Ya, mundur. Set. Ikhlas woi. Nih, 5.000. Nih, 4.000. 3.000, 2.000 paling lunek. Iya. Ikhlas woi. Dada ini ngasih duit kalau memang kerja parkir kayak gitu. Tapi kebanyakan enggak. Datang ada lagi ngobrol, kalau enggak memang enggak kelihatan batang hidungnya sama sekali, bayangannya pun enggak kelihatan. Sabar Kak, sabar. Enggak ada parkir enggak woi. Tiba-tiba selesai belanja, selesai apapun itu di tempat keperluan itu, udah ngeprit. Mundur. Ya. Kayak gitu lebih mending. Ada yang lebih parah, gak ada di tempat, tiba-tiba nongol, gak ngatur enggak ngapa-ngapain enggak, berbunyi enggak, pas kita mau jalan duit. Enak bener woy. Iya. Kalau saya laki, saya ajak berantem. Sabar Mbak. Sayangnya saya lagi ngandung aja ini. Bisa saya. Memang udah lah ya. Memang kalau udah resiko parkir itu, kalau dia hilang ya tanggung jawab mbokan. Nggak ganti sepenuhnya ya separoh lah. Kasihan benar woy, hilang motornya. Motor bed baru. Ya Allah. Ya walaupun nggak baru pasti itu motor kesayangan dia. Apalagi kalau kredit, ya Allah, alangkah pening pala. Motor makainya enggak, tetap bayar angsuran. Tolong ya buat kalian tukang-tukang parkir itu, jangan buat kami emosa dan emosi. Tidak lama-lama gigi kamu bisa parkirin. Itulah keluh kesah yang kadang dirasakan oleh masyarakat ketika sering muncul tiba-tiba petugas parkir. Datang tak diundang, muncul tiba-tiba ketika kita mau pulang. Itu yang sering terjadi dan sering saya rasakan juga kalau saya berada di perkotaan. Alhamdulillah, kalau untuk di desa-desa itu nggak ada sahabatku semua. Cuman masalah-masalah seperti ini itu terjadi di sebuah perkotaan. Kalau di kota-kota besar ya jangan kaget kalau banyak petugas parkir. Bahkan di minimarket, di pasar raya, di pasar swalayan, itu pasti ada petugas parkirnya. Dan kadang-kadang itu yang membuat saya heran juga. Masa iya sih mana-mana setiap tempat ada petugas parkir? Dan itu juga belum tentu resmi. Kemudian kadang-kadang pula tidak bertanggung jawab. Ada juga ya oknum-oknum atau individu-individu petugas parkir yang tidak bertanggung jawab, yang tiba-tiba kalau kita mau pulang mintanya uang saja, ada juga. Dan kemudian mbaknya juga menceritakan ada seorang anak pelajar yang dimana motornya itu hilang karena kelalaian dari petugas parkirnya. Maka dari itu kenapa di Indonesia ada petugas parkir? Ya, ada fungsinya juga sahabatku semua. Fungsinya untuk menjaga keamanan motor. Sekali lagi, video ini sebagai untuk edukasi. Dimanapun kita berada, harus senantiasa waspada. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Namun di sisi lain, kalau di negara tetangga kita, bab soal parkir saja itu begitu sangat diperhatikan. Setiap harinya selalu diadakan rondaan atau petugas keliling. Misal kata ada yang melanggar aturan tersebut, langsung disaman. Jadi tidak boleh istilahnya parkir sembarangan. Kalau sampai parkir sembarangan, itu pun akan kena denda. Berikut video
Berikut videonya kita reaction daripada orang Indonesia yang tinggal di Malaysia tentang di Malaysia parkir tidak boleh sembarangan. Kita simak bersama-sama. Jadi di Malaysia itu nggak sembarangan, nggak mesti harus mobilnya murah ataupun mahal. Kalau memang nggak ikut sesuai dengan peraturan, pasti akan ditilang. Ini bukan ditilang lagi nih karena orang yang nggak ada, jadi terus diklaim. Langsung dikunci tayernya. Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Waalaikumsalam, Mbak. Semoga kalian selalu sehat ya guys. Amin. Nah guys, ini adalah video dadakan. Video dadakan tuh tadinya sebenarnya mami nggak mau buat video karena lagi nungguin suami. Kebetulan lagi ada urusan di Plaza Central. Nah mami nungguin di luar karena cuma sebentar, jadi nggak usah parkir. Mami tunggu aja di sini. Nah ternyata tadi pas mami lagi nunggu itu guys, ada semacam dishub. Dishub tuh kalau di Jakarta Dinas Perhubungan. Betul. Nah, tapi kalau dishub di sini, dishubnya yang ada di sini yaitu misalnya kalau Kuala Lumpur, Majelis Perbandaran Kuala Lumpur. Nah, dia yang biasanya nilangin mobil kalau misalnya parkir sembarangan. Oh. Di daerah Kuala Lumpur. Nah, kalau misalnya di Jakarta kan yang nilangin kita itu kan polisi ya guys. Kalau misalnya di jalanan itu kita melakukan pelanggaran, biasanya polisi yang nilang. Nah, kalau di sini ada dinas tersendiri yang memang menilang mobil-mobil, motor-motor yang tidak ikut aturan. Gitu guys. Nah, sangat tegas aturannya. Beda. Jadi kalau Kuala Lumpur, kalau misalnya Shah Alam ada Shah Alam. Habis itu kalau di Subang Jaya pun ada juga majelisnya dia gitu loh kan. Jadi macam-macam. Nah, tadi kebetulan mami lagi di Kuala Lumpur, jadi kayaknya tadi Dinas Perhubungan Kuala Lumpur, ataupun kalau di Kuala Lumpur itu namanya adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL. Nah, jadi itu semacam kayak dishub kalau di Jakarta ya, Dinas Perhubungan yang akan muter-muter jalanan tapi tidak menilang. Yang menilang itu biasanya kan kalau di Jakarta polisi. Nah, kalau di sini yang menilang itu adalah majelis perbandaran gitu loh guys. Oh. Ya, kayak kalau Kuala Lumpur tuh disebutnya DBKL. Tadi ada petugas DBKL datang, mungkin pas kebetulan lagi muter-muter di sini dan dia lihat mobil di depan ini. Mungkin begitu dia putar, loh kok nggak pindah-pindah gitu loh. Karena tadi pas mami datang pun masih ada juga mobilnya. Jadi sampai sekarang mami udah sekitar 10 menit di sini, mobilnya masih ada juga gitu loh. Jadi memang ditinggalin di sini kayaknya yang punyanya nih naik ke atas gedung ini. Tapi bingung juga kenapa dia nggak parkir aja ke dalam gitu loh. Ya. Kalau memang tahu dia lama, nah akhirnya mobilnya diklaim deh sama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Langsung DBKL dikunci. tadi. Nah, di depan ini ada mobil Bentley. Dan kayaknya sih memang udah lama banget karena dari tadi mami sampai pun masih ada dan gak ada orang. Jadi dia memang biarin mobilnya di sini untuk parkir. Gak tahu kenapa nggak mau parkir di dalam aja kan. Nah, jadi mungkin petugasnya lihat, loh kok ini nggak jalan-jalan, dia kayak parkir di sini lama. Akhirnya mobil itu diklaim. Tadi ada petugasnya datang dan padahal mobilnya itu Bentley. Jadi di Malaysia harus hati-hati ya guys. Walaupun mobil kalian bagus, mobil murah ataupun mahal, kalau kalian tidak ngikutin aturan, kalian akan tetap kena sanksi. Tegas aturannya. Gitu guys. Guys, kalian lihat kan tadi di mobil ini ditinggalin sama orangnya untuk naik ke dalam gedung ini kayaknya. Tapi lama kayaknya sih, soalnya ini nggak ada orangnya gitu. Nah, jadi di sini tuh walaupun mau mobil murah ataupun mobil mahal, tetap juga prosedur itu tetap harus dijalanin guys. Karena mobil di depan ini mobil Bentley ya. Karena nggak ada orangnya tinggal ke atas. Jadi mungkin petugas dishubnya atau dinas perhubungan kalau di Jakarta langsung klaim dia punya mobil ya. Jadi di Malaysia itu nggak sembarangan, nggak mesti harus mobilnya murah ataupun mahal. Kalau memang nggak
ikut sesuai dengan peraturan pasti akan ditilang. Nah, itu kalau Langsung kayak gitu biasanya ditilang. nanti akan ada di depannya tuh tadi Mami lihat petugasnya tadi kasih kayak semacam surat untuk nanti telepon ataupun pergi ke kantor Majelis Perbandaran Kuala Lumpur yang tadi ngeklaim mobilnya, lalu mungkin bayar saman baru nanti dibuka, karena kalau nggak bisa dibuka kan, itu susah banget. Dia mau coba mau lihat, dia bisa lihat nggak. Jadi untuk kalian yang tinggal di Malaysia, especially orang luar, terutama untuk orang luar, foreigner yang nggak tahu, jadi harus paham kalau nyetir mobil di Malaysia jangan parkir sembarangan. Betul, Mbak. Oke guys, jangan parkir sembarangan, karena bahaya loh. Nanti kalau parkir sembarangan bisa diklaim mobilnya kayak gini. Kayak Mami lagi nungguin suami, kebetulan lagi ada urusan di Plaza Central. Karena memang urusannya cuma sebentar, jadi Mami tunggu di sebelah pinggir sini. Nah, boleh sih sebenarnya kalau mau tunggu, tapi harus ada satu orang di dalam mobil yang nunggu. Oh, Jadi kalau misalnya jalanannya macet ataupun terkendala ada sesuatu hal, jadi kita bisa jalan. betul. Kita nggak parkir lama gitu loh di sini, gitu guys. Jadi hati-hati ya guys. Harus ikutin peraturan juga, walaupun kita di mana aja, nyetir di Setuju. mana aja juga, walaupun orangnya juga baik atau gimana, tapi kita tetap harus ikut peraturan, oke? Aturan di Malaysia tidak pandang bulu, benar-benar sangat tegas. Mau mobil mewah, mau mobil tidak mewah, tetapi kalau melanggar aturan akan tetap dikenakan hukuman atau saman kalau dalam bahasa Melayunya. Kemudian Mami atau mbaknya, kok Mami atau mbaknya sih? Kemudian mbaknya daripada Indonesia yang tinggal di Malaysia juga memberikan informasi kalau seandainya tidak mau istilahnya disaman, kalau memang sebentar parkirnya harus ada orang satu menunggu di dalam mobilnya, supaya nanti bila ada mungkin kendaraan yang mau masuk atau keluar senang, sebab ada orang yang jaga mobilnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Tentunya apabila sahabat-sahabatku mungkin melancong ke Malaysia kemudian sewa mobil, awas. Harus betul-betul teliti dalam memarkirkan mobilnya kalau tidak mau kena saman. Sebab di Malaysia untuk hal parkir saja itu benar-benar diperhatikan. Makanya tidak ada petugas parkir, tidak ada pungutan liar. Benar-benar aturannya sangat ketat, tegas, dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika sahabat-sahabatku suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya.